형사야 이 새끼야. 너 짝퉁이지? 자, 같이 읽어봅시다. 성욱 너무 쉽게 대답하더라. 으이구. Film Intern Detective dibuka dengan gambaran kehidupan Oh Gyun-sik yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai detektif kepolisian. Ia adalah sosok yang lurus, keras kepala, dan sangat memegang prinsip. Selama bertahun-tahun, ia terbiasa bekerja di lapangan, menghadapi kriminal dan menyelesaikan kasus dengan caranya sendiri. Namun waktu telah berubah. Sistem kepolisian kini lebih modern, birokratis, dan bergantung pada teknologi. 아무튼 축하드립니다. 오늘 어떻게 형사가 됩니까? 일단 될 겁니다. 그리고 응원하는 데에 대한 우리 아직 정식으로 인사도 못했죠? Gyun-sik dianggap ketinggalan zaman, sulit diatur, dan tidak pandai berpolitik. Sebuah kesalahan prosedur di masa lalu yang sebenarnya dilakukan demi menangkap pelaku menjadi alasan bagi atasannya untuk menyingkirkannya secara halus. Alih-alih pensiun terhormat, Gyun-sik justru diturunkan pangkatnya secara ekstrim. Ia ditempatkan sebagai intern atau magang di kantor polisi yang sama. Keputusan ini menghantam harga dirinya. Seorang detektif berpengalaman kini harus mengenakan kartu identitas intern dan mengikuti perintah rekan-rekan yang jauh lebih muda. 긴 한데 안에 해결할 수 없는 걸 맡길 거니까요. 애가 동료들하고 선배들한테 자꾸 나 그동안 좋아했을 거야. 아니 오견식이면 오견식이냐? 예, 인턴 형사. 내가 세상에서 제일 싫어하는 딱 일어나 보니까 군대 다시 가 있는 거야. 네. 난 귀신 보고 Kehidupan sebagai intern. Hari-hari Gyun-sik dipenuhi tugas remeh, mengantar kopi, menyusun arsip, memindahkan dokumen, dan membersihkan ruang kerja. Ia tidak dilibatkan dalam rapat penting atau penyelidikan kasus besar. Rekan-rekan muda memandangnya sebagai beban dan bahan lelucon. Meski dipermalukan, Gyun-sik tidak kehilangan kebiasaan lamanya. Ia tetap memperhatikan papan kasus, laporan polisi, dan percakapan antar detektif. Naluri detektifnya masih tajam. Ia melihat pola, mencatat kejanggalan, dan mengingat detail kecil yang luput dari perhatian orang lain. Awal kasus mencurigakan. Suatu hari, kantor polisi menerima laporan tentang kematian seorang pria yang dinyatakan sebagai kecelakaan biasa. Kasus ini dianggap sepele dan hampir langsung ditutup. Namun ketika Gyun-sik membaca laporan singkat tersebut, ia merasakan ada yang tidak beres. Lokasi kejadian, luka korban, dan waktu kematian tidak sepenuhnya cocok dengan kesimpulan awal. Gyun-sik mencoba menyampaikan pendapatnya kepada detektif muda yang menangani kasus itu, tetapi pendapatnya diabaikan. Statusnya sebagai intern membuat suaranya tidak dianggap penting. Merasa terganggu, Gyun-sik mulai menyelidiki kasus itu secara diam-diam. Ia mengunjungi lokasi kejadian dengan dalih tugas lain, berbicara dengan warga sekitar, dan mengingat metode kejahatan serupa yang pernah ia tangani di masa lalu. 도저히 이해가 안 되는데. 아니 조폭 잖아. 너무 뾰족하더라고요. 뭐가요? 내가 술 사다. 왜 그렇게 좋아해? 얘 어차피 여기서 살아. 어디가 난독증 치료 안 할 거예요? 도와주시면 정말 감사하겠습니다. 오케이. 하면 되고 책은 뭘로 해야 되나? 동네고 강가는 Penyelidikan diam-diam. Dari pengamatannya, Gyun-sik menyimpulkan bahwa kematian tersebut bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan yang direkayasa dengan rapi. Ada indikasi bahwa korban terlibat dengan pihak tertentu yang memiliki kekuasaan dan uang. 설명을 해요.
생각만 해도 토가 날. 그죠? 나 이거 보는 게 정말 급한데. 왜요? 단어가 많이 어렵나요? 그럼 되겠네. 자, 같이 읽어봅시다. 성옥동. 우리 다른 걸로 하자. 뭐 어떻게 방법이 없을까요? 뭐가 어쩌라고! 다들 모이세요. 골라봐. 예? 이걸 어떻게 찾지? 말이야. 예, 그러십시오. 예. 예. 이건 찾을 수 있어. 찾는다고? 대답이 쉽냐? 아, 그건 지금 너무 쉽게 대답하더라. 으이구. 찾아가자. 고영사의 말. 근데 전 좀. 절에서 가족들 Penyelidikan Jionsik semakin dalam. Ia menemukan bahwa beberapa bukti penting sengaja diabaikan, bahkan kemungkinan telah dimanipulasi. Hal ini membuatnya curiga bahwa ada tekanan dari pihak atas agar kasus cepat ditutup. Di saat yang sama, seorang detektif muda mulai memperhatikan keanehan yang sama. Awalnya ia skeptis terhadap Jionsik, tetapi pengalaman dan logika pria tua itu perlahan meyakinkannya. Terbentuklah kerjasama tidak resmi antara generasi lama dan generasi baru. Tekanan dan ancaman. Ketika penyelidikan mulai menyentuh pihak berpengaruh, Jionsik menerima peringatan halus agar berhenti. Atasannya memanggilnya, mengingatkan statusnya sebagai intern dan menyinggung masa lalunya yang dianggap bermasalah. Ancaman tidak hanya datang dari dalam institusi. Jionsik mulai merasa diawasi. Ada orang asing yang mengikutinya. Dan beberapa saksi mendadak menghilang atau mengubah kesaksian. Situasi menjadi semakin berbahaya. Namun, Jionsik menolak mundur. Baginya, menjadi detektif bukan soal jabatan, melainkan tanggung jawab terhadap kebenaran. 그거야. 이 기자. 인턴 기자, 이 기자. 잘. 아니, 그게 뭔 말한 적이 있다. 들어오시지. 죄송합니다. 저희 Menuju klimaks. Penyelidikan akhirnya mengarah pada jaringan kejahatan yang terorganisir, dengan keterlibatan pengusaha dan pejabat tertentu. Motif pembunuhan terungkap, begitu pula alasan mengapa kasus itu harus disamarkan sebagai kecelakaan. Saat bukti hampir lengkap, Jionsik justru dijebak. Ia dituduh melanggar prosedur dan mencoba mengajaukan penyelidikan. Kariernya berada di ujung tanduk, dan ia hampir dikeluarkan secara permanen dari kepolisian. Dalam situasi kritis, Jionsik dan rekan mudanya bergerak cepat. Mereka mengamankan bukti terakhir yang tak bisa dimanipulasi. Dengan resiko besar, kebenaran akhirnya dipresentasikan kepada pihak yang lebih tinggi. Penyelesaian. Kebenaran tak lagi bisa ditutup. Kasus dibuka kembali secara resmi. Pelaku utama ditangkap, dan pihak-pihak yang terlibat mulai diselidiki. Manipulasi bukti terbongkar, dan integritas Jionsik dipulihkan. Meski begitu, sistem tidak sepenuhnya berubah. Jionsik tidak mendapatkan promosi besar atau pujian berlebihan. Namun ia kembali dihormati sebagai detektif yang memiliki prinsip kuat. Penutup. Film ditutup dengan Jionsik menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia mungkin tidak lagi berada di puncak karier, tetapi ia telah membuktikan bahwa kejujuran, pengalaman, dan keberanian tetap memiliki tempat, bahkan di dunia yang semakin pragmatis. Intern Detektif bukan sekedar film kriminal, melainkan kisah tentang martabat, keteguhan hati, dan makna sejati menjadi penegak hukum.